Pada episode 21A telah dibahas soal dilema di mana bantuan perawatan pasien COVID yang diberikan oleh pemerintah kepada rumah sakit jadi benturan kepentingan yang mengakibatkan banyaknya pasien COVID. Bisnis anggaran, makin banyak korban COVID, rumah sakit makin banyak dapat duit dari pemerintah. Padahal duitnya ngutang yang harus dibayar anak cucu kita sampai 50 tahun lagi. Ini bahkan terjadi di Amerika. Ada seorang dokter dan senator di Amerika bernama Dr. Scott Jensen yang terang-terangan protes di media-media mainstream bahwa acuan dari Otoritas Kesehatan Amerika yaitu CDC sengaja dibuat untuk menggelembungkan statistik korban COVID. Acuan resmi dari CDC, orang yang tidak dites COVID pun bisa ditulis mati karena COVID. Ini sudah keterlaluan. Dari kemarin kita bahas soal alat tes COVID yang tidak akurat sampai-sampai kambing dan pepaya pun terinfeksi COVID. Ternyata prakteknya lebih parah. Nggak dites COVID pun, sertifikat kematiannya sah bisa ditulis mati akibat COVID. Dan ini terjadi di negara adikuasa, Amerika Serikat. I don't mean to interrupt you, but my heart is sinking right now as you're telling me this. You're a doctor. Why in the world would they be sending you out information to fill out death certificates, whether the person's been diagnosed with COVID-19 or not, but then to say in the death certificate this person's death was caused by COVID-19? That does not sound right to me. So with that being said, why would they want to skew the number of deaths due to COVID-19? Well, fear is a great way to control people. Dr. Scott Jensen adalah seorang senator patriot. Ia pun belak-belakan buka kartu bahwa tiap pasien di Amerika, rumah sakit dapat santunan $13.000 atau sekitar 200 juta rupiah per orang. Kalau masuk ventilator, dapat lagi santunan $39.000 atau sekitar 600 juta rupiah. Jelas saja banyak data jumlah korban COVID di Amerika. Tentu banyak antek elit global yang tidak suka kebobrokannya dibongkar, termasuk Dr. Fauci, pimpinan gugus tugas corona di Gedung Putih. Ia menuduh Dr. Scott Jensen sebagai penganut teori konspirasi. Kita dengarkan tuduhan Dr. Fauci dan apa jawaban Dr. Scott Jensen. You will always have conspiracy theories when you have very challenging public health crises. They are nothing but distractions. Conspiracy theories, doctor? So you're engaging in conspiracy theories. What do you say to Dr. Fauci tonight? Well, I would remind him that anytime healthcare intersects with dollars, it gets awkward. Nobody can tell me after 35 years in the world of medicine that sometimes those kinds of things impact on what we do. Jadi, itu sebabnya kenapa jumlah korban COVID di Amerika terbanyak di dunia. Boro-boro dites dengan alat tes yang seperti tong sampah, bahkan nggak dites pun sah ditulis mati karena COVID. Demikian halnya dengan Italia, media-media mainstream semua mempropagandakan tingkat kematian yang tinggi akibat COVID. Sementara para dokter di Italia justru pada teriak, tolong dong, otopsi, otopsi, otopsi. Artinya apa? Artinya, yang digembar-gemborkan tingkat kematian tinggi akibat COVID di Italia itu sebenarnya nggak pernah diperiksa betul matinya karena COVID atau bukan. Dasarnya cuma berita di media-media mainstream yang dimiliki oleh elit global. Kalau di negara-negara barat, memang biasa melakukan otopsi untuk memastikan penyebab kematian. Itu justru tidak dilakukan untuk korban COVID. Jadi modusnya sama saja dengan di Amerika. Asal klaim, nggak usah tes COVID, nggak usah otopsi, tulis di sertifikat kematian karena COVID. Dapat insentif dari pemerintah, yang duitnya juga sama, ngutang pada para bankir elit. Istilah mafia lahir di Italia akibat sepak terjang tokoh revolusi Italia tahun 1848, Giuseppe Mazzini. Ia adalah anggota Illuminati, tulang punggung pemberontakan di Italia yang didanai oleh Rothschild. Pada episode 8 telah dijelaskan bahwa Mayer Amschel Rothschild memiliki 5 anak, masing-masing ditempatkan di Frankfurt, Vienna, London, Napoli, dan Paris. Sampai sekarang pun, logo bisnis keluarga Rothschild adalah 5 anak panah, simbol dari 5 anak-anak Rothschild di 5 negara yang akhirnya menguasai dunia.
Carl Mayer Rothschild bermarkas di Napoli, Italia. Ialah yang mendanai Paus Pius IX dan tokoh pemberontak Italia Giuseppe Mazzini. Ini bukan rahasia, referensi kelas standar pun mengakui hal ini. Jadi, kalau orang takut dengan mafia, yang lebih mengerikan tentu adalah pendiri mafia, Giuseppe Mazzini. Dan pendiri mafia itu masih ada lagi cukongnya, yaitu Rothschild. Elit global jauh lebih mengerikan dari mafia, sebab merekalah cukong pendiri mafia. Dari nama Mazzini inilah kemudian lahir istilah mafia, singkatan dari Mazzini Autorizza Furti-Incendi Avvelenamenti, yang artinya Mazzini mengizinkan pencurian, pembakaran, dan peracunan. Menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, teror, penyogokan, konspirare, atau bernafas bersama, persekongkolan jahat, pembunuhan, termasuk peracunan. Modus seperti itulah yang terjadi di Ekuador. Mengapa banyak mayat bergelimpangan akibat COVID di Ekuador? Sebelumnya, justru Anda harus bertanya dulu, dari mana Anda tahu bahwa mereka mati akibat COVID? Ada banyak penyebab penyakit paru-paru yang mematikan, seperti SARS, MERS, flu babi, flu burung, dan lain-lain. Apakah Anda tahu bedanya? Dari mana Anda tahu bahwa mereka mati karena COVID? Apakah ada hasil tesnya? Pasti nggak ada. Apakah ada yang diotopsi dan diperiksa betul? Pasti nggak ada juga. Satu-satunya bukti bahwa mereka mati karena COVID adalah klaim yang dipropagandakan oleh media-media elit global untuk membuat umat dunia ketakutan dan lockdown. Lantas, apa yang membuat mereka mati? Ini adalah cara kerja mafia. Mazzini mengizinkan pencurian, pembakaran, dan peracunan. Cara kerja mafia memang seperti itu, membunuh dan membiarkan mayatnya di jalanan agar jadi peringatan bagi yang lain. Meracuni orang-orang di Ekuador dengan penyakit yang kita nggak tahu sebenarnya apa adalah pekerjaan mafia. Propaganda teror agar masyarakat dunia lockdown. Mafia biasa saja sudah mengerikan, apalagi cukong mafia penyembah iblis. Yang kita anggap sebagai pembunuhan yang keji, buat mereka adalah ritual kurban yang suci. Yang menarik adalah, meski Amerika terbanyak korban COVID, Italia juga banyak korban, banyak mayat bergelimpangan di Ekuador, tetap saja rakyatnya melawan lockdown. Kita lihat di Amerika, rakyatnya memprotes lockdown. Di Italia, bahkan anggota parlemen dengan lantang meminta agar Bill Gates diselidiki. Di negara-negara Amerika Latin juga pada protes melawan lockdown, meski mereka tahu banyak mayat bergelimpangan di Ekuador. Disinilah mental kita diuji. Di dunia premanisme, siapa yang takut seumur hidup bakal jadi bulan-bulanan. Di dunia penjajahan, siapa yang takut seumur hidup bakal dijajah terus. Mari tunjukkan bahwa kita bukan bangsa pengecut.